Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada kesempatan ini, saudara pada semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi perkuliahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Hal yang perlu saya berikan penguatan apa yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya, terutama tentang diskusi. Tentang konsep dasar IPS, perlu dipahami pertama bahwa IPS di Indonesia merujuk kepada social studies yang berkembang di Amerika tahun 1970-an. Pertama, kajian social studies di Amerika berkaitan dengan kebutuhan tentang bagaimana membentuk warga negara yang baik, terutama dalam konsep negara demokrasi. Nah, social studies tersebut tahun 1994 melalui NCSS, National Council Social Studies Amerika, disebutkan bahwa social studies atau IPS ini merupakan integrated study of the social science and humanities to promote civic competition, berkaitan dengan bagaimana kompetensi menjadi warga negara yang baik melalui program sekolah, kemudian terkoordinasi dan secara sistematis menggambarkan beberapa disiplin di dalamnya. Nanti konsep mengenai bagaimana masing-masing disiplin ilmu yang ada dalam IPS kita akan bahas pada bagian selanjutnya. Nah, jadi walaupun begitu, adopsi social studies yang ada di Amerika tidak serta-merta diimitasi secara keseluruhan dalam kurikulum di Indonesia. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan tujuan pendidikan di Indonesia, terutama dalam bagaimana mengembangkan kewarganegaraan sesuai dengan konsep dalam demokrasi Pancasila. Nah, kebutuhannya juga berbeda. Social studies yang ada di Amerika lebih kepada kebutuhan terhadap kehidupan masyarakat Amerika yang multikultur, multiras. Dalam pemahaman bahwa kita tahu dalam sejarah Amerika, latar belakang sosial yang ada di sana terdiri dari, terutama secara garis besar, ada kulit putih dan kulit hitam. Di sana realitas kehidupan sosial yang ada di Amerika jadinya posisi yang berbeda antara ras kulit hitam dan kulit putih yang terbentuk dari sejarah. Ini berbeda dengan Amerika. Atau kita contohkan seperti Social Studies and Environment, nama mata pelajaran IPS yang ada di Australia, kebutuhannya juga berbeda. Bahwa Australia sebagai sebuah negara Commonwealth dan kemudian mempunyai terutama misi terhadap bagaimana konsep warga negara yang multikultur juga, karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Eropa, termasuk juga ras asli aborigin yang ada di sana, dan adanya misi terhadap pelestarian lingkungan. Makanya di belakang social studies itu ada social studies and environment. Nah, ini kita juga lihat dengan kebutuhan Indonesia yang berbeda. Jadi esensi yang ada dalam IPS, ilmu pengetahuan sosial, berbeda dengan apa yang ada di dalam ilmu sosial. Perbedaannya di mana? Nah, ilmu sosial itu lebih menekankan kepada aspek akademis, berkaitan dengan disiplin ilmu, sedangkan IPS lebih menekankan kepada aspek pendidikannya. Tentu saja
setiap disiplin ilmu yang ada dalam IPS, yang ada dalam ilmu sosial, berbeda dengan perannya ketika bagian-bagian dalam disiplin ilmu sosial tersebut diintegrasikan untuk tujuan pendidikan. Karena itu kita menyebutnya IPS tidak sama dengan ilmu sosial atau ilmu sosial, tapi lebih pada pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, pendidikan IPS merupakan hasil dari bentukan integrated dari mungkin definisi ini kita akan dalami setelah ini, tapi dia merupakan karena tadi terdiri dari adanya komponen-komponen dalam ilmu sosial yang digunakan untuk tujuan pendidikan, artinya tidak jadi penggabungan ilmu sosial, hanya bagian-bagian tertentu dalam ilmu sosial yang digunakan dalam kajian sosial atau social studies tersebut untuk tujuan pendidikan. Nah, di sana ada cross dan transdisipliner, berawal dari konsep multidisiplin, ada intercross, bahkan dalam perkembangan saat ini disebut sebagai transdisipliner. Artinya antara disiplin ilmu pendidikan dengan disiplin ilmu sosial murni untuk tujuan pendidikan, sesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan kurikulum. Ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan IPS ini merupakan hasil seleksi. Jadi tidak semua seperti yang saya sampaikan tadi diadaptasi, dimodifikasi, kemudian dihubungkan dalam multi dan interdisipliner. Kemudian antara disiplin tersebut diorganisir dan disajikan dengan berbagai penyajian yang berbeda-beda sesuai dengan psikologis untuk tujuan pendidikan. Nanti spesifiknya kita akan bahas juga. Jadi secara sederhana, karakteristik IPS itu sebagai sintetik disiplin. Sintetik disiplin ini adalah ada beberapa komponen-komponen dari masing-masing konsep-konsep dasar pada masing-masing disiplin ilmu, kemudian dimix sesuai dengan tujuan pendidikan, kemudian tergabung dalam IPS ini. Artinya tidak digabungkan, tapi kalau kita lihat dia seperti diagram Venn yang bersinggungan. Karena pendidikan IPS bukan hanya harus mensintesiskan atau menggabungkan konsep-konsep yang relevan antara ilmu pendidikan dan ilmu sosial tapi juga berkaitan dengan tujuan pendidikan, dan terutama muaranya nanti bagaimana peserta didik tidak hanya mempelajari secara pengetahuan atau kognitif, tapi juga berkaitan dengan keterampilan sosial. Nah, kalau kita kaitkan dengan ranah pendidikan yang menurut taksonomi Bloom, ada ranah pengetahuan, ada ranah afektif, sikap, dan yang ketiga, kalau dalam Bloom kita menyebutnya psikomotor, tapi dispesifikkan dengan kebutuhan IPS kita menyebutnya sebagai keterampilan sosial atau social skill. Nah, social skill ini salah satunya nanti bagaimana siswa mempelajari tidak hanya mengetahui pengetahuan yang dipelajari dari IPS, tapi juga nanti dalam bentuk social action mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bermasyarakat sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pendidikan IPS yang sesuai dengan kehidupan kewarganegaraan. Jadi beberapa kurikulum kita dari tadi sering menyebut kewarganegaraan. Sebenarnya kalau dalam kurikulum yang ada di beberapa negara, bahkan misalnya seperti Malaysia, bahkan IPS-nya itu tergabung dalam civic education, atau kalau di Indonesia kita juga pisahkan menjadi pendidikan kewarganegaraan. Ada IPS-nya di dalam, ada IPS-nya juga dalam sebuah mata pelajaran yang terpisah. Nah, kalau kita lihat bagaimana mata pelajaran IPS ini dalam kurikulum, terutama dalam kurikulum 2013. Jadi kalau IPS tadi kita pahami
sebagai sintetik disiplin, berarti ilmu-ilmu sosial yang ada dalam IPS tersebut terintegrasi. Terintegrasinya ini artinya dia akan dalam bentuk yang integrated, artinya tidak terpisah-pisah atau separated dalam penyajiannya. Misalnya kita contohkan di tingkat SMA, jadi kita khusus yang konsep IPS yang kita maksudkan ini lebih kepada social studies dalam pengertian yang terintegrasi. Ini apa pula bedanya? Nah, misalnya kita contohkan di tingkat SMA, sebenarnya esensi mata pelajaran IPS terdapat dalam SMA, cuma penyajiannya tidak seperti konsep IPS yang terintegrasi, justru separated. Nanti kita ada beberapa model nanti yang seperti yang disampaikan oleh ahli Robert Fogarty, penyajian IPS dalam 10 model. Nanti mungkin kita akan lebih lanjut membahas ini pada kesempatan lain. Nah, di SMA kan seperti terpisah-pisah, ada sejarah, ada geografi, ada mata pelajaran sosiologi, ada mata pelajaran ekonomi. Sedangkan konsep yang integrated dalam IPS itu idealnya ada di seperti dalam kurikulum IPS, mata pelajaran IPS di SMP pada kurikulum 2013. Nah, maksudnya bahwa IPS itu diajarkan terintegrasi. Dalam kurikulum 2013 digunakanlah geografi sebagai platform. Maksudnya platform itu adalah titik berangkat dari pembahasan IPS. Kita membahas Indonesia, kita membahas perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia dalam aspek sejarah masa lalu, tapi kita memulainya dari aspek geografis spasial. Kita tidak mungkin membahas suatu wilayah tanpa memulainya dengan aspek geografi. Makanya dalam IPS ini, dalam kebijakan kurikulum 2013, titik berangkat itu dari geografi sebagai platform. Kemudian yang kedua, IPS merupakan gabungan unsur-unsur geografi. Nah, nanti kita akan bahas unsur-unsur yang dimaksudkan ini adalah dalam setiap disiplin ada konsep-konsep kunci. Di geografi misalnya nanti kita akan diskusikan lebih lanjut, misalnya dalam prakteknya. Geografi itu konsep-konsep kuncinya bicara tentang spasial, ruang, dia bicara tentang unsur fisik yang ada di suatu daerah, artinya ruang, spasial. Kalau sejarah konsep kuncinya ada perubahan, ada peristiwa masa lalu, ada keberlanjutan. Di ekonomi nanti ada pemenuhan kebutuhan produksi, distribusi dan konsumsi. Kemudian ada kelangkaan, ada pola pemenuhan kebutuhan, ada konsep pasar di dalamnya. Kemudian hukum dan politik, idealnya IPS juga sampai ke wilayah ini, tapi dalam konsep penyajian IPS di kurikulum di Indonesia, soal hukum dan politik ini mungkin persentasenya sedikit, kewarganegaraan malah menjadi sebuah mata pelajaran yang tersendiri. Sosiologi ada, tapi tergabung dalam konsep geografi dalam sosial, dan bahkan dalam IPS yang mix dalam disiplin ilmu yang banyak, interdisiplin, multidisiplin di dalamnya, bahkan ada humaniora, pendidikan, dan agama. Cuma konsep-konsep yang tersaji dalam IPS di tingkat SMP terbatas pada beberapa disiplin ilmu yang biasa penting saja untuk keperluan pendidikan IPS. Tentu saja itu masih perlu perbaikan, terutama dalam penyajian yang terintegrasi tadi, dia tidak disajikan secara terpisah. Kemudian yang ketiga, masih dalam kurikulum 2013, kompetensi inti dan kompetensi dasar atau kita sebut sebagai KIKD berasal dari struktur keilmuan. Nah, ini apa?
geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi yang dikemas sedemikian rupa. Artinya dalam konsep yang lebih sederhana dibandingkan yang konsep yang dapat di kedua. Kemudian yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. Bahkan dalam perkembangannya tadi sudah saya singgung, bahkan penyajian IPS Social Studies itu sampai kepada transdisiplin. Nah, kemudian yang kelima, kompetensi inti dan kompetensi dasar, KIKD-nya dapat menyangkut peristiwa perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, budaya, adaptasi, pengelolaan lingkungan, struktur, proses, dan masalah sosial, beserta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive, seperti memenuhi kebutuhan kekuasaan, keadilan, jaminan keamanan. Kompetensi inti dan kompetensi dasar IPS ini menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji, memahami fenomena tentang kehidupan manusia. Kita bahas dimensi-dimensi yang ada dalam IPS. Jadi ada beberapa cara seperti yang saya singgung tadi, pengorganisasian materi IPS yang dikembangkan dalam pendidikan IPS. Jadi kita akan fokus kepada model penyajian IPS yang ada di SMP, karena kurikulum mata kuliah kita ini difokuskan kepada model ideal dalam pembelajaran IPS yang bisa kita temukan di SMP. Nah, kalau di SD juga sebenarnya itu contoh idealnya juga, bahkan dalam di IPS di SD diintegrasikan bahkan dengan ilmu pengetahuan alam lebih luas lagi jangkauannya, disebut sebagai interdisiplin dan transdisiplin. Cuma spesialisasi yang ada IPS di SD itu lebih kepada kompetensi bagi guru sekolah dasar atau PGSD. Nah, organisasi terpisah ini merupakan bentuk organisasi kurikulum yang mengajarkan setiap disiplin ilmu sosial secara terpisah berdasarkan ciri dan karakteristik masing-masing dari disiplin ilmu. Nah, ini bisa kita lihat nanti di SMA. Kemudian organisasi korelatif atau berhubungan merupakan bentuk organisasi materi yang mencoba mencari keterkaitan pembahasan antara satu kelompok bahasan dengan pokok bahasan lain tanpa menghilangkan ciri dari satu disiplin sosial yang utama dengan keterkaitan siswa belajar mengenai satu pokok bahasan dari disiplin lain. Ini mungkin pernah dilakukan pada mata pelajaran IPS pada kurikulum KTSP, artinya belum terintegrasi seperti di K13 sekarang. Nah, ada yang ketiga modelnya adalah organisasi fungsi terpadu, merupakan peleburan dari berbagai bidang disiplin sosial yang dikemas sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan pendidikan dan kepentingan siswa. Ini yang ada di kurikulum 2013, walaupun belum seideal peleburan fungsi terpadu tersebut, tapi minimal pembahasan materi-materi yang di IPS itu tidak membahas pada masing-masing disiplin ilmu saja, tapi memulainya bagaimana pengemasan itu dimulai dari tema. Misalnya kita bicara tentang kondisi geografi atau kehidupan kehidupan geografis dari masyarakat Indonesia misalnya pada masa awal. Nah, di sana berbagai pembahasan dari konsep-konsep yang tadi kita bahas dimulai dari geografi dulu, ada aspek sejarah, ada dalam pemenuhan dalam sejarah tersebut ada manusia di dalamnya ini dibahas dalam perspektif interaksi. Kemudian dalam interaksi tersebut ada proses pemenuhan kebutuhan dalam perspektif ekonomi. Jadi kalau kita lihat dimensi kehidupan manusia itu ada area dan substansi pembelajaran. Dalam konsep ruang ada alam sebagai tempatnya, ada penyedia potensi, sumber daya. Ini nanti contoh kompetensi yang dikembangkannya menjadi adaptasi spasial dan eksploratif. Alternatif penyajiannya pada mata pelajaran geografi. Kemudian ada waktu, alam kehidupan, proses yang berproses saat ini yang berkembang, berpikir secara kronologis, perspektif dan antisipatif, sehingga nilai dan norma yang ada di dalamnya adalah kaidah atau aturan yang menjadi perangkat dan menjamin keharmonisan kehidupan manusia konsisten dengan aturan yang disepakati dan kaidah alamiah masing-masing. Artinya tujuannya itu tidak mengarah kepada tujuan dari disiplin ilmu. Bisa belajar sejarah dalam perspektif seorang seperti kajian dalam SMA,
mempersiapkan siswanya untuk menjadi yang bisa melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi, pada perguruan tinggi, tapi ini lebih kepada manfaat praktis siswa sebagai bagian dari kewarganegaraan tadi. Nah, jadi tujuannya ini, tadi seperti yang saya singgung, ada 3 kategori pengembangan intelektual siswa dalam pengembangan kemampuan, rasa, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat bangsa serta pengembangan diri sebagai pribadi. Nah, yang pertama itu tentu saja intelektual, lebih mengarah kepada kognitif. Memahami disiplin ilmu sosial, kemampuan berpikir, kemampuan prosesual dalam mencari informasi dan mengkomunikasikan hasil temuannya itu. Kemudian melalui tahapan kognitif tentu saja mulai dari mengenal, memahami, mencobakan, menganalisis, kemudian mensintesis, dan yang terakhir adalah mengevaluasi, kemudian mengkomunikasikan ya. Nah, dalam sisi sosial, pengembangan kemampuan dan tanggung jawab siswa sebagai anggota masyarakat mencakup kemampuan berkomunikasi, rasa tanggung jawab sebagai warga negara, warga dunia, kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan bangsa, serta mengembangkan pemahaman dan sikap positif siswa terhadap nilai, norma, dan moral. Jadi artinya apa? Dalam bagian yang kedua ini, dalam tujuan IPS, kita bisa menyimpulkan bahwa secara idealnya IPS itu bukan mata pelajaran untuk menghafal saja. Karena apa? Idealnya IPS mampu bahkan melatih siswa menjadi individu-individu yang mempunyai keterampilan sosial. Saudara mungkin punya pengalaman belajar tentang ilmu sosial tapi tidak mampu berkomunikasi dengan baik, belajar IPS tapi tidak mampu bekerja sama dengan orang, bahkan mungkin sampai sekarang ini belajar tentang ilmu sosial tapi belum tentu mampu bekerja sama dengan orang lain. Belajar tentang sosial tapi belum tentu mampu memecahkan, menyelesaikan, atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Artinya apa? Yang dipelajari dalam konteks materi mata pelajaran belum mampu memberikan manfaat secara praktis, terutama pada bagiannya yang harusnya mampu dikembangkan. Ini menjadi fenomena yang tentu saja perlu perhatian bagi saudara sebagai calon-calon guru IPS, bagaimana mengelolanya sehingga mampu menghasilkan siswa-siswa yang sesuai dengan tujuan IPS secara ideal. Jadi tidak mencecarkan pengetahuan-pengetahuan yang bertumpuk-tumpuk kepada siswa, kemudian ketika ujian mereka ditanya tentang itu, tapi ketika mereka di luar sekolah, mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam sosial. Bahkan berkomunikasi pun masih kesulitan walaupun sudah belajar IPS. Nah, muara terakhirnya adalah warga negara yang baik. Ini muara terakhir. Berarti dapat menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat sehingga terjalin persatuan keutuhan bangsa, tentunya perasaan menghargai dan sebagainya, kemudian bersikap terbuka. Tentu saja IPS yang seperti ini, ketika ideal dijalankan, maka muaranya ke sini. Menjadi warga negara yang demokratis sesuai dengan prinsip sosial tadi. Menghargai perbedaan, mampu menerima perbedaan, dan bisa hidup berdampingan dengan perbedaan tersebut. Nah, keterampilan pembelajaran IPS tidak lepas dari proses ilmiah dari aspek ilmu sosial, tapi muaranya saja didasari sikap ilmiah secara interdisiplin. Keterampilan dasar, kemudian berkaitan dengan keterampilan mengamati gejala sosial, selalu berubah, membutuhkan menyeleksi informasi. Artinya apa? Pembelajaran IPS yang seperti ini tidak bisa dengan pembelajaran IPS yang ceramah. Bahkan pembelajaran IPS-nya diminta siswanya untuk melakukan inquiry sosial, mengamati gejala-gejala sosial, kemudian mereka menemukan hasil identifikasi, dan mereka mampu
melakukan menarikan kesimpulan dari apa yang mereka dapatkan. Artinya pembelajaran IPS ini kalau di IPA, lapor IPA itu ada di sekolah, di ruangan. Lapor IPS itu adalah masyarakat luas. Justru itu yang diminta dalam pendidikan dasar di Indonesia, tingkat SMP, IPS sudah sampai ke sana. Idealnya seperti itu. Cuma dalam prakteknya nanti kita akan menghadapi berbagai masalah pelaksanaan guru, sumber daya manusia, evaluasi yang menuntut kepada apa itu kita bicarakan pada permasalahan di IPS. Kemudian keterampilan proses ilmiah. Nah, ini sesuai dengan mampu mempelajari kaidah-kaidah pengetahuan IPS dalam konsep IPS sebagai sebuah kajian yang ilmiah. Kemudian keterampilan investigasi. Keterampilan inquiry berupa ini yang tadi saya bicara, bahkan mereka mampu mewawancarai warga lingkungan sekitar. Tentu saja untuk tingkat SMP disesuaikan dengan perkembangan psikologi pendidikannya. Ya, seperti mahasiswa melakukan penelitian di lapangan pula, saja disesuaikan dengan tingkatan kognitif. Dia materi pelajaran dalam kurikulum 2013 ini terlihat berbijak untuk menghadapi tantangan tersebut. Bangsa Indonesia perlu memupuk nasionalisme budaya, kultur nasionalisme. Seluruh fenomenanya sekarang adalah tidak kultur nasionalisme, bahkan sebaliknya adaptasi imitasi dari berbagai kebudayaan yang bagi generasi muda dianggap lebih canggih, padahal itu merupakan padahal sebenarnya kebudayaan Indonesia justru lebih kaya, terutama dengan kearifan lokal, sehingga identitas setiap warga negara itu dengan adanya interaksi budaya juga berkurang dalam pewarisan nilai-nilai budaya. Justru IPS juga punya peran dalam pewarisan nilai-nilai budaya. Kemudian jadi ini sudah bicara tentang apa konsep-konsep memahami kemampuan dasar logis kemampuan berkomunikasi ini apa. Nah, kompetensi IPS kalau dalam kurikulum K13 kita sudah singgung di pembahasan sebelumnya bahwa IPS ini kan terdapat dalam IPS yang dalam pemahaman terpadu terintegrasi ini terdapat dalam kurikulum SMP. Cuma dalam perkembangan kurikulum saat ini aspek pembahasan IPS setiap apapun mata pelajarannya sudah kuliah pula ini sudah perencanaan metode model bahwa KI 1 ada pembelajaran tidak aspek kognitif saja tapi juga aspek afektif dan ini terdapat dalam KI 1 dan KI 2 sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian materi dikembangkan untuk mencapai KI 1 tadi. Kemudian materi nanti disajikan sesuai dengan panduan yang ada di KI 3, nanti terjabar dalam bentuk KD-KD, dan keterampilan di kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan itu ada di KI 4. Dan itu dalam prakteknya akan berjalan seiring tanpa ada meninggalkan salah satu dari kompetensi tersebut dalam pembelajaran IPS. Artinya saja bicara tentang ilmu tersebut harus dilandasi tentu saja dengan nilai-nilai agama, spiritual, dan sikap sosial. Karena apa? Belajar ilmu pengetahuan bukan berarti kita hanya mengembangkan aspek kognitif, tapi juga memperbanyak nilai-nilai dan mengisi rohani atau kalbu atau perasaan yang ada di diri manusia sehingga manusia itu seimbanglah akal pikiran dan perasaannya sehingga komponen lain bisa mampu dikendalikan dengan baik terutama yang berkaitan dengan nafsu. Nah kemudian ini yang bicara tentang KI 2. Nah, ini bagian dari pengajaran kurikulum yang berlaku saat ini. Ini juga konsep ideal dalam pembelajaran IPS dalam kurikulum. Ini kompetensi,
disajikan terpadu, masih juga yang persoalan tadi misalnya dicontohkan di sini bahwa dalam pembelajaran IPS itu ada KI-KD. KI-nya itu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, nanti diturunkan menjadi KD. KD yang ada di KI 3 ini tentu saja yang berkaitan dengan pengetahuan, memahami aspek keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu dalam lingkup regional, perubahan keberlanjutan manusia, dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Nanti menjadi indikator-indikator pencapaian dari KD ini adalah konektivitas antar ruang dan waktu, letak wilayah dan pengaruh keadaan alam Indonesia, keadaan alam Indonesia, dan pengelompokan sumber daya alam, potensi dan sebagainya, keadaan penduduk Indonesia, potensi mobilitas penduduk. Jadi indikator ini kita bisa simpulkan ada beberapa konsep kunci yang mengarah kepada geografi, tapi tidak hanya geografi, di dalamnya juga ada sosiologi yang berkaitan dengan potensi. Nanti di KD-KD lain juga akan mix, ada geografi, ada sejarah, di dalamnya ada ekonomi. Nah, ini tergantung kepada KD ini, salah satu contoh KD saja, kelas 7 kalau tidak salah saya. Kemudian nanti menjadi materi pokoknya adalah keadaan alam, aktivitas penduduk Indonesia, ini lebih kepada kajian dari geografi, potensi sebaran sumber daya masih geografi juga, dan pemanfaatannya masih geografi juga. Karena memulai dari pembahasan KD ini, KD satunya pasti dimulai dari geografi dulu, KD yang ada di KI 1, kemudian keduanya baru masuk ke aspek sejarah, ekonomi, dan sebagainya. Nah, guru yang mengajarkan IPS beda mungkin ketika saya SMP, masih separated, masih terpisah-pisah ya. Kalau pembahasan sejarah ya masuk guru sejarahnya, pembahasan ekonomi masuk guru ekonominya. Dalam pembelajaran IPS, gurunya satu mengajarkan seluruh bagian-bagian. Artinya apa? Saudara, walaupun jurusan sejarah, untuk mempersiapkan diri untuk menjadi guru IPS, karena rekrutmen guru IPS sampai saat ini masih berasal dari sejarah, sosiologi, ekonomi, dan sosiologi, sehingga membutuhkan peningkatan kualitas kemampuan dan kompetensi saudara saat mempersiapkan diri menjadi calon guru IPS, menguasai sejarah saja. Nanti bahkan ketika jadi guru IPS ya sejarahnya aja diajarkan ya seperti itu. Konsepnya saudara harus menggunakan pendekatan teori dan interdisiplin. Beda ketika saudara intinya akan menjadi guru SMA. Nah, struktur materi IPS ini yang menjadi perhatian dalam diskusi kita di perkuliahan. Nah, struktur materi IPS ini terdiri dari 3 komponen. Sebenarnya kalau dari mata pelajaran sejarah juga ada, atau mata pelajaran lain juga ada, terdiri dari fakta, konsep, prinsip. Tapi dalam IPS struktur materinya itu terdiri dari fakta, konsep, dan generalisasi. Ya, ada juga prinsip itu akan membentuk generalisasi. Nah, membahas IPS di kurikulum tentu saja memulainya dari adanya tadi indikator-indikator tadi yang memulainya dari konsep-konsep sebenarnya. Ada konsep keruangan, konektivitas antar ruang, sumber daya manusia, sumber daya alam dan hubungannya dengan interaksi manusia. Nah, penyajian IPS itu saja mulainya persinggungan tema itu terletak pada konsep-konsep tadi. Konsep geografi, ada konsep makanya dia akan membentuk suatu bangunan tema. Tapi justru pengembangan tema itu nanti justru bisa dikembangkan guru. Misal tadi tema konektivitas di Indonesia, bahkan dalam pengembangan materi IPS selanjutnya, guru juga harusnya nantinya menyajikan persoalan yang kontekstual dengan lingkungan sekitar siswa. Misalnya di Sumatera Barat atau di daerah kabupaten kota tertentu yang ketika itu dibahas, konsep-konsep yang ada dalam IPS itu lebih bermakna dan kontekstual dibandingkan hanya
membahas persoalan hanya Indonesia saja. Jadi dikerucutkan menjadi soal. Nah, untuk itu perlu penyajian dari konsep-konsep tadi untuk mencapai pemahaman konsep, karena konsep ini kalau kita pahami dalam tingkatan kognitif dan tingkatan struktur ilmu pengetahuan, itu tentu saja pada tingkatan abstrak. Pada tahap dasarnya tentu saja yang bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari itu adalah fakta. Fakta itu nanti tersaji menjadi narasi, deskripsi, kalimat-kalimat yang menggambarkan bagaimana realitas tersebut. Nah, tentu saja fakta adalah suatu objek dan peristiwa kejadian yang pernah terjadi pada saat ini, atau suatu jejak peristiwa yang pernah terjadi, pernah ada pada masa lalu. Kalau di sejarah, fakta ini diperoleh manusia melalui penginderaan, pengamatan, saja secara empiris. Nah, fakta-fakta ini nanti akan gabungan fakta yang punya ciri-ciri yang sama, nanti akan membentuk konsep-konsep. Misalnya ada konsep sederhananya, ada pena, ada spidol, ada apa, itu akan membentuk konsep abstraksi dari fakta-fakta tadi disebut sebagai alat tulis misalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi fakta dalam materi IPS ini berhubungan dengan bagaimana kondisi-kondisi real yang tergambar dalam kalimat-kalimat tentang kondisi realitas tersebut yang nantinya berguna untuk memahami konsep-konsep. Misalnya kita bicara konsep tentang hubungan sumber daya dengan kehidupan manusia misalnya. Nah, dalam kehidupan di Indonesia, sumber daya itu mulai dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu nanti bersifat fisik, kemudian fisik itu ada yang natural, ada diolah oleh manusia menjadi suatu hal yang menjadi bentuk yang baru. Kemudian dari potensi kesuburan tanah dan sebagainya, maka untuk membahas tentang sumber daya itu perlu fakta-fakta yang menggambarkan tentang konsep tersebut. Sehingga pembelajaran IPS itu yang disebut sebagai pembelajaran IPS tidak hanya bicara tentang menghafal, tapi juga bicara fakta-fakta. Bahkan dalam pengembangan materi IPS, fakta-fakta ini harus dikembangkan menjadi sesuatu yang kontekstual. Kontekstual ini maksudnya dekat dengan lingkungan peserta didik. Sehingga saya ingat di SD dulu bicara tentang misalnya materi IPS SD itu luar biasa sekali, pengetahuan umum yang dipelajari, mulai dari seluruh tambang-tambang yang ada di Indonesia, hafal semuanya. Tapi ketika ditanyakan bagaimana daerah sekitarnya, kelurahan sekitarnya, kecamatan sekitarnya, ya kita tidak tahu, karena pembelajaran itu lebih kepada informasi-informasi fakta yang ada di buku teks. Tapi gurunya belum mampu mengkaitkan dengan potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Sehingga konsep kewarganegaraan yang peka terhadap lingkungan itu secara ideal akan tercapai ketika fakta-fakta ini kaya untuk memahami konsep-konsep. Kemudian dari kalau konsep ini sebenarnya sudah kita bahas ketika membahas fakta, cuma ada perbedaannya. Konsep ini ada konsep yang menurut Brunner, terutama sekali yang pernah saya pelajari secara detail dalam konsep IPS ini. Brunner menyebutkan ada 3 konsep. Yang pertama ada konjungtif, disjungtif, dan konsep relasional. Nah, masing-masingnya ini nanti mempunyai karakteristik yang sama. Tapi lebih jauh kita tidak usah sampai membahas sedetail ini. Minimal konsep itu nanti akan bicara tentang bahwa konsep itu nanti akan mencirikan ciri-ciri tertentu atau karakteristik tertentu yang dilabelkan dari suatu kelompok fakta. Jadi konsep ini diartikan sebagai atraksi kesamaan dan atau keterhubungan dari kelompok benda atau sifat. Artinya apa? Sederhananya, fakta-fakta itu diklasifikasi. Saudara pasti saja punya, misalnya kalau kita contohkan kepada benda-benda,
saudara punya berbagai jenis benda yang ada di kamar, di rumah misalnya. Ketika menyusun atau menyusun menatanya, pasti benda-benda tersebut akan diklasifikasikan terlebih dahulu. Mana yang peralatan makan, mana yang pakaian, kan itu. Nggak mungkinlah tercampur dalam satu lemari pakaian dengan peralatan makan. Sederhananya seperti itu. Jadi dikelompokkanlah mana yang berhubungan dengan pakaian, mana yang berhubungan, mana yang benda milik pribadi, mana yang bisa digunakan bersama secara keluarga di rumah. Perlu klasifikasi. Konsep-konsep tersebut bisa kita contohkan tadi, kalau dalam sejarah itu konsep kuncinya bicara tentang perubahan, bicara tentang change, bicara tentang masa lalu, bicara tentang hasil atau perubahan yang didampakkan dari peristiwa masa lalu tersebut yang bisa kita lihat sekarang. Misalnya di ekonomi tadi sudah disinggung juga. Nah, teori dan generalisasi. Nah, bicara tentang teori dan generalisasi atau model teori, ada sebagai keterhubungan yang longgar, tidak ketat dari sebuah asumsi konsep preposisi yang terbentuk membentuk pandangan ilmuwan tentang dunia. Teori ini dipakai untuk pendekatan dalam melihat, mengembangkan, dan memecahkan berbagai masalah. Artinya apa? Materi PS yang tadi sudah dibahas secara konsep dan fakta, masing-masing konsepnya itu akan membentuk suatu tema, misalnya tema tentang misalnya kalau dikembangkan kepada pengembang materinya tentang potensi alam yang ada di daerah, potensi alam Indonesia, kemudian dikembangkan menjadi potensi alam daerah. Tentu saja dari pembahasan mulai dari fakta dan konsep yang ada di dalam pembahasan tersebut akan mengarahkan kepada suatu abstraksi yang lebih tinggi yang bicara tentang teori yang dipakai atau generalisasi atau pernyataan yang terbentuk yang nantinya dapat berupa prinsip, hukum, dalil, dan pendapat bahwa intinya bahwa sumber daya alam perlu pelestarian, sumber daya alam perlu pengelolaan lebih lanjut, sumber daya alam perlu digunakan untuk kehidupan manusia dan manusia harus memeliharanya. Kira-kira seperti itu kaidah-kaidah yang akan dihasilkan dari pembahasan materi. Inilah keunggulan IPS bahwa kita bicara tidak hanya sekedar fakta, tapi juga mengarahkan kepada suatu hal yang bisa dihasilkan oleh pikiran, termasuk juga peserta didik SMP, sehingga menghasilkan sebuah abstraksi dari pemikiran yang lebih general yang merupakan hasil penarikan kesimpulan dari materi yang mereka pelajari. Jadi untuk mempelajari konsep dan generalisasi ini adalah siswa akan memahami proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Siswa tidak mudah melupakan suatu konsep dan generalisasi karena diperoleh dari pengertian, pemahaman serta contoh-contoh yang dalam. Kemudian konsep dan generalisasi ini yang telah dipahami akan membuat suatu peristiwa lebih jelas kaitan dengan peristiwa lain, apalagi kalau menggunakan multidisiplin dan interdisiplin. Nah, kita bicara tentang multidisiplin dan interdisiplin. Ini adalah secara sederhana bagan diagram Venn, maksudnya dalam matematik, saudara untuk memahaminya. Multi dan interdisiplin itu lebih kepada ada misalnya dalam multidisiplin misalnya ada dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, ilmu sosial misalnya ada sosiologi, ada sejarah, ada ekonomi, kemudian dari berbagai konsep-konsep yang ada di dalamnya ada persinggungan yang membuat ketiganya bersinggung, misalnya sosiologi, sejarah, ekonomi, dan persinggungan itulah yang disebut dengan pembahasan yang ada dalam IPS. Jadi tidak semuanya kemudian digabung. Jadi kalau kita analogikan, kalau saudara masih ingat kehidupan di air tawar walaupun satu semester yang lalu, pernah saya contohkan di pengantar perkuliahan, ada perbedaan antara
campur dengan sebuah yang masing-masingnya punya karakteristik tertentu. Dan multi dan interdisiplin perbedaannya adalah interdisiplin lebih terbuka, luas dalam lintas batas rumpun ilmu, sedangkan multi dalam satu rumpun ilmu, misalnya ilmu sosial saja. Interdisiplin bisa akan menggunakan rumpun ilmu humaniora misalnya, atau bahkan ilmu alam. Nah, transdisiplin inilah yang persinggungannya sedikit berbeda. Ketika terjadi justru di Indonesia pembahasan transdisiplin ini belum begitu populer, tapi sebenarnya karena apa? Mungkin penyajian materinya justru lebih sulit lagi dengan pendekatan transdisiplin, tapi lebih bermakna ketika transdisiplin ini digunakan misalnya dalam penerapan sosial studies di kurikulum negara lain, bahwa ketika ada persinggungan tadi, dimulai dari defining a problem shared method policy solution mengarah kepada suatu bahkan dalam persinggungan ini kita tidak tahu lagi identitas dari masing-masing disiplin ilmu, karena mereka sudah berbaur menjadi satu dalam pembahasan yang lebih spesifik dan menggunakan berbagai perspektif yang luas dari berbagai disiplin ilmu, sehingga fokus kepada pembahasan tema tadi. Nah, minimal dalam penerapan di Indonesia, sebagai guru, minimal penerapan multi dan interdisiplin ini bisa digunakan dalam kenapa perlu multi dan interdisiplin ini? Pembahasan suatu masalah, kita tidak bisa terpaku pada salah satu disiplin ilmu saja yang mengupas dalam sudut pandang satu perspektif saja. Justru persoalan sosial akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan berbagai perspektif. Saya contohkan misalnya ketika kita melihat penambang liar, penambang emas lah liar di berbagai daerah, misalnya di Sumatera Barat, Kabupaten Sujunjung, Damasraya, ada di daerah-daerah saudara juga. Dalam perspektif hukum, maka penambang liar tentu saja itu berhubungan dengan pelanggaran hukum, disebut sebagai kejahatan illegal mining, penambangan liar. Walaupun diusahakan oleh individu-individu masyarakat tidak terorganisir menjadi dalam sebuah perusahaan, CFP dan sebagainya, tapi dalam perspektif hukum itu adalah pelanggaran. Nah, untuk menyelesaikan persoalan itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan hukum. Ketika ada pelanggaran langsung ditangkap kemudian diputuskan hukuman, tapi tentu saja itu tidak menyelesaikan persoalan persoalan illegal mining bisa ditekan, tapi persoalan sosial individu, keluarga dari masyarakat yang kebutuhan sehari-harinya bergantung kepada mata pencarian itu tidak bisa diselesaikan. Artinya disuruh stop. Padahal kalau kita lihat ketika penerapan hukum tidak seketat saat ini, kita lihat sebuah keluarga yang tadi diperkarakan secara hukum, mereka sudah mewarisi mata pencarian tersebut sejak kakek-kakek dan nenek-nenek mereka. Nah, artinya apa? Skill yang mereka kuasai hanya itu. Penambang disuruh bertani tentu saja belum tentu bisa. Itu. Apalagi tanahnya tidak ada. Ini tentu saja tidak bisa disesuaikan dalam satu perspektif hukum saja. Persoalan tersebut juga perlu diselesaikan dalam perspektif sosiologis, ekonomi, sejarah bahkan. Sehingga solusi yang dihasilkan itu lebih mengena kepada persoalan. Kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang atau kacamata kuda saja. Termasuk juga misalnya dalam ilmu sejarah menggunakan berbagai perspektif dalam mengkaji masa lalu, tidak hanya menggunakan pendekatan politik, tapi juga sosial, budaya, kemasyarakatan, bahkan dalam perspektif ekonomi, sejarah ekonomi. Nah, kira-kira itu materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan
pemahaman materinya bertambah, ataupun dalam kondisi perkuliahan dengan metode daring. Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.